Setelah kalah bertarung di Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu, Faisal Basri yang biasanya hanya terdengar kencang suara nyinyirannya itu tak lagi dipedulikan orang. Hingga kiprahnya pun baik di bidang ekonomi maupun politik semakin lama semakin tidak jelas. Mungkin seperti mantan pemimpin politiknya, Amin Rais, yang hanya kerap mengumbar nyinyiran. Para politisi pun enggan untuk merangkul dirinya menjadi partner politik. Terlebih Presiden Jokowi, dari periode pertama hingga keduanya, sama sekali tidak pernah bersedia mengangkat Faisal Basri untuk menjadi salah seorang anggota di kabinetnya. Padahal kita semua tahu, sudah berapa kilometer panjangnya pernyataan demi pernyataan nyinyir Faisal Basri kalau dijejer tentang ekonomi dan politik di Indonesia. Sepintas gaya penampilan fisik Faisal Basri yang biasa tampil sederhana memang bisa menimbulkan kekaguman. Karenanya, di awal era reformasi 98, Faisal Basri hampir dipercaya banyak orang sebagai sosok pemikir sosialis yang mumpuni. Namun apa boleh dikata, dialektika perjuangan yang panjang rupanya selalu mampu menyaring dan menyeleksi secara alamiah para pejuang dan pecundangnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap membuat kebijakan bodoh, konyol, dan syarat aroma korupsi sepertinya nyaris tak pernah dikritisi, apalagi dilawan oleh Faisal Basri dan manusia sejenisnya. Namun para pejabat istana kepresidenan, khususnya di era pemerintahan Jokowi ini, malah dihujat dan difitnahnya. Ini bagai pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Adakah berhala Anies Baswedan atau SBY di mata Faisal Basri? Di sebuah media online terpercaya, saya terkejut membaca pernyataan Faisal Basri yang meminta Presiden Jokowi memecat Kepala Staf Presiden, yakni Dr. Muldoko dan Ali Mochtar Ngabalin. Sebab bagi Faisal Basri, Pak Muldoko dan Bang Ali Mochtar itu kerap membuat kegaduhan. Celakanya, kegaduhan yang dimaksud oleh Faisal Basri itu adalah tindakannya Pak Muldoko yang telah gagah berani melawan kediktatoran trio Cikeas di Partai Demokrat dengan mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat bulan Maret 2021. Bukankah ini pernyataan Faisal Basri yang ngawur? Persoalan keterlibatan Pak Muldoko di KLB itu merupakan hak politik pribadi Pak Muldoko yang dijamin oleh konstitusi. Kenapa harus disalahkan? Faisal Basri juga menyalahkan Pak Muldoko yang turut serta mensosialisasikan obat Ivermectin sebagai obat mujarab untuk pengobatan virus corona. Saya bertanya, apakah tindakan tanggap darurat dan berani yang dilakukan oleh Kepala KSP Muldoko di saat negeri ini tengah bergelimpangan korban pandemi COVID ini merupakan kegaduhan dan kesalahan? Nyatanya, ikhtiar dari Pak Muldoko itu telah memperoleh kesuksesannya, di mana setelah itu korban dari serangan pandemi COVID itu turun drastis. Ini kan prestasi besar pemerintahan Jokowi yang salah satunya dilakukan oleh Kepala KSP, yakni Pak Muldoko. Lalu apa prestasi dari Faisal Basri? Adakah yang bisa dicatat oleh bangsa ini selain keberhasilan Faisal Basri dalam memanfaatkan momentum politik reformasi 98 yang pernah mempopulerkan namanya? Sedangkan di saat Soeharto ketika masih berjaya, Faisal Basri tak pernah terlihat dan terdengar melakukan apa-apa. Ali Mochtar Ngabalin mengatakan oposisi itu sampah. Karena nyatanya, suara-suara kaum oposisi sekarang ini tidak ada sama sekali nilai pendidikan politiknya. Yang ada dan terdengar hanyalah amplifikasi corong-corong para broker politik yang stres karena tak kebagian jatah kekuasaan. Lalu mengapa Faisal Basri harus menuduh Bang Ali Mochtar Ngabalin ini telah membuat gaduh? Apakah karena suara Bang Ali Mochtar itu telah memecahkan gendang telinganya Faisal Basri yang congkak dan angkuh? Apakah derap perjuangan sang Jenderal Muldoko yang telah merevolusi Partai Demokrat itu juga telah membuat tulang-tulang rusuk Faisal Basri yang telah lama digedor-gedor nafsu politik ingin diangkat jadi menteri juga satu persatu mulai patah dan runtuh? Keinginan untuk menjadi menteri memang hak semua orang, namun jangan sesekali ingin jadi menteri dengan cara menyinyiri orang. Berprestasilah dahulu, baru jadi menteri kemudian.
Jangan nyinyir-nyinyir dahulu, nanti nggak jadi menteri, namun malah jadi gelandangan politik tak berkesudahan.